Cedera otot yang juga dikenal sebagai otot tertarik atau kram merupakan satu kondisi yang ditandai dengan otot-otot serta tendon pada otot yang tertarik berlebihan karena tekanan besar yang disebabkan oleh aktivitas fisik yang berat atau yang sederhana namun berulang. Cedera ini dapat mempengaruhi otot manapun, namun lebih sering terjadi pada punggung bawah, bahu, leher, dan hamstring atau otot di belakang paha. Kebanyakan kasus ringan dapat diobati dengan metode pertolongan pertama, sedangkan kasus yang parah mungkin memerlukan perhatian medis yang lebih lengkap termasuk operasi. Kondisi tubuh yang bugar, sehat, dan prima. Namun terkadang yang namanya kita beraktivitas, seperti yang kita lakukan dari hari ke hari, Bang Jimmy ya, semuanya ini pasti berakibat kalau kita nggak siap, kalau kita badan kita drop, gampang sekali lelah. Tidak ada pekerjaan yang tidak melelahkan. Apa sebetulnya yang membuat orang ini gampang lelah atau bisa lelah ya, dalam melakukan aktivitas sehari-hari? Dan bisa nggak kalau tanpa harus lelah gitu? Lelah itu adalah satu kondisi di mana keadaan kita itu melampaui batas dari kemampuan fisik kita. Oke. Takarannya sekian, ini over gitu. Over. Ya? Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan itu melebihi daripada batas kemampuan kita akan sampai titik yang namanya lelah. Oke. Ya kan? Umpamanya kita berlari, batas maksimum kita lari itu cuma 1 kilometer. Tapi belum sampai 1 kilometer, 900 meter kita udah berhenti, ya kan? Itu kita pasti nggak lelah, nggak berasa. Tetapi begitu kita melewati 1 kilometer, mencapai 2 kilometer, itu pasti energi kita terkuras. Nah, terkadang orang tidak menyadari hal itu. Boleh nggak kita memaksain sampai titik itu? Boleh. Tetapi step by step. Artinya orang seorang binaragawan ketika dia mau latihan mengangkat barbel atau mengangkat beban, tidak kerucuk-kucuk diangkat beban dengan 30 kilo. Baru 2 kali angkat ngos-ngosan. Ya kan? Oh, rasanya tulangnya mau patah, tangannya nggak bisa. Dia mesti latihan dari barbel yang 1 kilo, tingkatkan 2 kilo, udah 2 kilo ini sudah sering merasa ringan, 3 kilo, 5 kilo, tingkatkan. Kita harus latihan. Orang seringkali kenapa lelah? Satu, dia melebihi daripada batas kemampuannya. Ya. Yang kedua, ketidaksiapan dia untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan pada saat itu. Ya kan? Ketidaksiapannya dia. Yang ketiga, kenapa dia? Ini tidak ada sumber energi yang masuk dalam tubuhnya dia. Nggak makan disuruh kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, sikit-sikit ngos-ngosan capek. Jadi ini adalah regulasi-regulasi yang tidak boleh kita lupakan. Jadi kalau bertanya kenapa orang lelah, 3 faktor ini salah satu pasti dilanggar. Dia mungkin sudah makan, ya kan? Tetapi dia nggak siap untuk melakukan aktivitas itu, baik secara psikologis maupun secara mentalnya dia, ya kan? Makanya terbeban. Orang yang kerja dengan beban, sekalipun dia lingkungannya bagus, dia akan merasa berat pekerjaan itu. Tetapi kalau secara psikologis, secara mentalnya dia itu tidak merasa beban, sekalipun pekerjaan itu berat, dia nggak akan lelah. Nyantai, enjoy dia kerja. Lu nggak capek? Enggak, gue santai, enjoy ya. Nah itu kan, beda kan? Atau dia sudah, fisiknya sudah, mentalnya sudah bagus, ya kan? Sudah ada kesiapan, kemudian dia sudah makan, sudah ada sumber energi, tetapi dia di luar batas kemampuannya dia. Sehingga itu juga lelah. Maka itu terlihat. Dan orang yang lelah tidak bisa dibohongi, Mas Bagus. Orang yang terlihat lelah nggak bisa dibohongi. Kenapa? Dari raut muka berubah. Air mukanya berubah itu. Kantung matanya kelihatan. Ya kan? Tidak ada aura yang cerah. Yang enak. Ya kan? Kemudian orang yang lelah tuh akan mempengaruhi emosionalnya. Makanya, lu jangan ganggu kalau sudah capek gini. Belum di bulan dia papain. Udah parah duluan ini. Gampang tersinggung ya. Iya. Makanya, coba kita lihat pekerja-pekerja di lapangan. Ketika dia lelah, mas tanya, apa yang mau saya tanya? Ya kan? Gue mau nanya bye-bye. Ya kan? Nah ini. Jadi emosional bisa tenang. Makanya itu mesti kita siasati diri kita. Kita harus cooling down juga supaya semua boleh stabil. Ketika semua stabil,
tubuh juga kayak enak ya, Ya. enak ya. Nah, jadi kita harus mengerti 3 faktor tadi ya, yang saya katakan tadi. Asupan makanannya harus mengandung protein yang bagus, nutrisi yang baik, supaya ada sumber energi. Karena aktivitas kita memerlukan energi. Dan pemikiran kita juga perlu energi, ya kan? Kalau orang lapar, mau disuruh berpikir juga nggak bisa, Pak. Artinya nggak bisa konsentrasi. Nah, ini bahayanya ketika kita nggak bisa konsentrasi karena kelelahan dan sebagainya. Ini bisa membahayakan ketika kita melakukan aktivitas, baik diri kita maupun orang di sekitar kita. Kalau kita lelah, ya mengendarai sepeda motor, kebetulan kita ojol, itu kan bisa membahayakan penumpang. Bukan kita aja celaka. Kayak you mau celaka, jangan bawa gua deh. ya kan? Nah ini. Jadi orang lelah tuh, makanya seringkali ketika kita mengendarai kendaraan juga diingatin apabila capek, ngantuk, istirahat, apa lelah istirahat, berhenti sejenak, ya kan? Jangan dipaksain karena batas kemampuan kita udah pada titiknya dan kita harus rest. Iya. Artinya tingkatan lelah setiap orang pasti beda-beda. Oh iya, beda-beda dong Mas Bagus. Saya ganteng begini dengan Mas Bagus lebih ganteng kan beda tingkatannya. Ya kan? Makan saya sedikit, makan Bagus sesuai dengan porsi, ya kan gitu. Artinya beda-beda juga. Ya kan? Artinya kita bisa mengetahui bahwa pada saat di mana kita harus melakukan refreshing atau harus beristirahat ya. Jangan seperti dibilang Bang Jimmy tadi, memaksakan tapi tidak mengukur kemampuan yang kita miliki. Gitu. Ya, artinya ini saya nggak bisa ajarin kepada mitra saya semua. Karena yang tahu kondisi tubuhnya adalah dia sendiri. Tapi saya perlu mengingatkan, setiap kita punya batas maksimal. Maka sahabat mitra sehat harus jaga kondisi kita. Jangan sampai kelelahan yang berlebihan. Kalau kita sudah lelah, berhenti. Istirahat dan pulihkan dengan makanan-makanan yang sehat. Solusi yang terbaik sudah kami berikan, tinggal action dari Anda.